Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ardiansyah Pratama. Dan saya Muhammad Yauda Fikal Munaji. Kami dari kelas 10 IPS 1 ingin menjelaskan tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Adapun komponen penginderaan jauh, yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh harus terdapat sumber tenaga, baik tenaga yang berasal dari alam ataupun tenaga buatan. Tenaga yang berasal dari alami atau sistem pasir contohnya adalah sinar matahari, sedangkan contoh dari tenaga buatan manusia adalah gelombang mikro. Tenaga tersebut mengenai objek-objek di permukaan bumi yang nantinya dipantulkan ke sensor. Adapun fungsi dari sumber tenaga dalam sistem penginderaan jauh adalah untuk menyinari objek permukaan bumi lalu memantulkannya pada sensor yang berguna untuk merekam pantulan tersebut. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Pada prosesnya, sebelum sumber tenaga mengenai objek, energi tersebut merambat melewati atmosfer terlebih dahulu. Namun, atmosfer memiliki sifat selektif pada panjang gelombang tersebut, hanya sebagian kecil saja tenaga elektromagnetik yang mencapai permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan dalam sistem penginderaan jauh. Komponen yang ketiga adalah objek. Objek adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran target dalam sistem penginderaan jauh seperti hidrosfer, atmosfer, litosfer, dan biosfer. Komponen yang keempat adalah interaksi antara objek dan tenaga. Interaksi antara objek dan tenaga dapat dilihat dari rona yang muncul dari hasil foto udara. Setiap objek mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam memancarkan serta memantulkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul paling tinggi akan terlihat lebih cerah pada citra. Begitu juga sebaliknya. Komponen yang kelima adalah sensor. Sensor tenaga yang datangnya dari objek yang terdapat di permukaan bumi akan direkam dan diterima oleh sensor. Setiap sensor mempunyai kepekaan yang berbeda-beda pada bagian spektrum elektromagnetik. Selain itu, semakin peka sensor penginderaan jauh, maka objek paling kecil pun dapat dikenali serta dibedakan dengan objek-objek lain ataupun di lingkungan sekelilingnya. Kemampuan sensor dalam menyajikan gambar objek terkecil disebut resolusi spesial. Semakin kecil objek yang mampu direkam oleh sensor, maka akan semakin berkualitas dan baik pula sensor tersebut digunakan. Komponen yang keenam adalah wahana. Wahana merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa dan mengangkut alat pemantau dalam sistem penginderaan jauh. Komponen yang ketujuh adalah analisis data. Analisis data bisa dilakukan dengan dua cara, yakni cara manual ataupun cara digital. Analisis data manual yakni menggunakan interpretasi visual serta dapat menggunakan cara numerik. Sedangkan analisis data digital adalah proses analisis data yang memanfaatkan sistem komputer dalam proses pengolahan data. Komponen yang kedelapan adalah perolehan data. Perolehan data masih berhubungan dengan cara yang digunakan untuk analisis data. Maka perolehan data berupa data digital ataupun data manual. Data digital dapat diperoleh dengan penggunaan perangkat lunak atau software khusus untuk penginderaan jauh dalam komputer yang digunakan. Sedangkan data manual dapat diperoleh dengan kegiatan interpretasi citra. Komponen yang terakhir adalah penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen paling akhir yang fungsinya sangat penting dalam sistem penginderaan jauh, yakni lembaga atau perorangan yang melakukan sistem ini. Contohnya dapat dilihat dari bidang militer, bidang pemetaan, bidang kependudukan, dan bidang meteorologi dan klimatologi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.